Sejumlah jemaah haji mulai tiba di Indonesia seusai menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah satunya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun sejumlah jemaah haji mencuri perhatian karena tampil glamor ketika turun dari pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis para sahabat dan teman-teman. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada yang nge-tag di TikTok Mas Farhan adanya jamaah haji mendunia. Jamaah haji Indonesia itu mendunia. Dan tidak semuanya ya para sahabat dan teman-teman, ada di sebagian video di situ ada yang balik ke tanah air kita Indonesia, ada yang bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berangkatnya dengan selamat dan pulangnya ke tanah air Indonesia dengan selamat gitu para sahabat dan teman-teman. Dan ada juga sebagian ada yang pamer-pamer busana, ada juga yang pamer-pamer perhiasan, dan itu banyak lagi para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin adatnya tidak sama ya para sahabat dan teman-teman, karena ada juga sebagian orang itu yang memang betul-betul kaya melaksanakan rukun Islam yang nomor 5, melaksanakan haji jika mampu. Dan jika tidak mampu, bagi kaum muslimin cukup melaksanakan sholat Jumat setiap minggu 1 kali gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya ketika jamaah haji Indonesia mendunia pamer-pamer perhiasan dan juga pamer-pamer busana. Bukannya tidak memakai aturan yang jamaah haji ketika berangkat, kan ada seragamnya para sahabat dan teman-teman, ada uniformnya, malah memakai uniform yang lain. Kita simak sama-sama para sahabat dan teman-teman. Oke, let's. Usai menunaikan ibadah haji, sebagian besar jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang tiba di tanah air terlihat berbeda dari lainnya. Sejumlah jemaah ini tidak menggunakan seragam seperti anjuran pemerintah, tetapi memilih menggunakan busana ala raja dan ratu berwarna cerah. Jemaah laki-laki menggunakan busana seperti raja Arab, mulai tutup kepala yang dikenal dengan simak dan butra, lalu gamis yang dikenal dengan saup tanpa jubah hingga bis. Sedangkan jemaah perempuan menggunakan busana atau gaun panjang ala ratu dipadukan dengan budaya setempat atau turung yang didominasi warna cerah. Tidak lupa aneka perhiasan pun disematkan pada leher dan tangan. Alhasil pemandangan jemaah haji di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang ini bak parade busana. Para jemaah mengaku telah mempersiapkan busana dan aksesoris sebelum berangkat ke Tanah Suci. Oh, ini namanya pakaian Sulawesi Selatan. Alhamdulillah adatnya. Katanya apalagi 13 tahun bukan. Alhamdulillah subhanallah, bersyukur. Nah juga tergantung orang saja yang mau pakaian putih mau apa dari masing-masing. Senang 16 tahun menanti, 20 juta uang habis, maka kita berdaya kan ada hasilnya. Bu, bagaimana pelayanan di sana, Bu? Oh, regular rasa plus. Rasa plus ya, Bu? Regular rasa plus. Sangat bagus ya Bu. Sangat bagus. Siapa nama Ata Bu? Andi Anna Basel Tajek. Kloter mana Bu? Kloter pertama. Makassar ya Bu? Makassar. Ibu naik hajinya sendiri ya, Bu? Ya? Ibu naik hajinya sendiri? Sendiri. Oke, makasih. Masya Allah.
Sejumlah jemaah haji mulai tiba di Indonesia seusai menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah satunya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun sejumlah jemaah haji mencuri perhatian karena tampil glamor ketika turun dari pesawat. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan jemaah yang baru tiba ini berasal dari Kloter 1 asal Makassar. Mereka mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Minggu 23 Juni 2024. Terlihat sejumlah jemaah perempuan mengenakan pakaian dengan warna mencolok dan perhiasan di tubuhnya. Misalnya Darni yang mengaku membeli 20 gram emas dari Arab Saudi. Menurutnya perhiasan tersebut dibeli sebagai kenang-kenangan dari Tanah Suci. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, kalian sudah tengok sendiri ya para sahabat dan teman-teman jamaah haji Indonesia yang sebagian yang memamerkan harta bendanya ketika balik dari Mekah, Tanah Suci Mekah Madinah, dan juga ada yang berpakaian seperti yang laki-laki itu seperti kayak king gitu kan, kayak Raja Salman gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan dalam aturan pemerintah itu kan kita di Indonesia itu kan sebanyak jamaah haji itu dari konter 1, 2, 3, 4 dan dari berbagai daerah masing-masing dan dari provinsi masing-masing itu kan ada bedanya para sahabat dan teman-teman, ada bajunya masing-masing, ada uniform gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan malah yang ketika balik yang itu yang mendunia itu malah pakai baju-baju busana seperti itu yang menor-menor gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan juga para sahabat dan teman-teman, kalau di Indonesia yang Mas Farhan tahu sendiri di kampung Mas Farhan, orang yang sudah pergi haji itu kalau tidak dipanggil Pak Haji, biasanya itu kayak ngambek gitu para sahabat dan teman-teman, kayak marah gitu. Semisal sudah datang dari Tanah Suci Mekah dan kita tidak memanggilnya Pak Haji gitu. Nah, manggil namanya Bapak gitu kan, Bapak siapa gitu, Bapak Karto gitu siapa kan. Dia gak nyaut gitu para sahabat dan teman-teman. Dia katanya dia apa ya, saya mempunyai gelar ini ke Tanah Suci Mekah Madinah ini bukannya murah gitu kan, banyak duitnya gitu yang keluar gitu ya para sahabat dan teman-teman. Sebenarnya cuma apa ya, menurut Mas Farhan itu ada juga sebagian yang cuma ingin mendapatkan gelar gitu kan, nama panggilan haji gitu ya para sahabat dan teman-teman. Sedangkan kalau memang orang yang berangkat haji itu harus dipanggil Bapak Haji gitu kan, dipanggil haji gitu kan. Yang mula-mula yang pertama melakukan ibadah haji ku Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya para sahabat dan teman-teman. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad seharusnya ketika sholat 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, haji Muhammad Rasulullah gitu kan, wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali haji Sayyidina Ibrahim gitu kan, tak dipanggil haji gitu di situ ya para sahabat dan teman-teman. Dan para nabi-nabi itu tidak gitu, dan malah yang sekarang umatnya ini kalau gak dipanggil haji gitu kan malah ngambek gitu. Dan itu memang fakta para sahabat dan teman-teman. Kalau di kampung Mas Farhan ada yang pulang dari umroh juga pun harus dipanggil haji atau dipanggil Bu Hajah gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan banyak yang memamerkan haji, memamerkan harta-hartanya di dalam video itu tadi. Katanya kloter ini dari Makassar para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.